Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sutarti pada ibadah Minggu 13 Februari 2022. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemurahan dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kini saatnya kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, agar kami dapat menerima kebenaran itu dengan penuh sukacita untuk dapat membangun kehidupan kami lebih baik, untuk lebih mengenali diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan kali ini ada dua bagian, yaitu Lukas pasal 6 ayat 17-26, lalu Yeremia pasal 17 ayat 5. Untuk bagian yang pertama, Lukas pasal 6 ayat 17-26, di bawah judul perikop yang diberikan oleh LAI, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, dan ucapan bahagia dan peringatan. Silahkan membaca sendiri di dalam hati. Saya akan membaca pada bagian yang kedua, Yeremia pasal 17 ayat 5, yang demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu saya akan membacakan Yeremia pasal 17 ayat 5 ini dalam versi yang lain, yang ditulis pada tahun 2015, yang demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang bergantung pada manusia, yang bergantung pada kekuatan sendiri, dan yang hatinya berpaling daripada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, ada pepatah yang sangat familiar, tak kenal maka tak sayang. Biasanya ungkapan ini lebih banyak disampaikan oleh orang yang baru kepada sekelompok orang yang baru dikenalnya, supaya mereka mengenal diri, di mana dia akan bergabung dalam komunitasnya yang baru tersebut. Kita mau orang lain mengenal diri kita, makanya kita memperkenalkan diri. Tetapi apakah kita cukup mengenal diri kita sendiri ketika kita menuntut orang mengenal kita? Barangkali pertanyaan ini terasa aneh, namun pengenalan diri akan sangat menolong kita untuk belajar, untuk membangun diri, untuk menemukan identitas sejati, sehingga kita mampu berkarya sesuai dengan identitas yang kita terima. Barangkali kita merasa sangat mengenal dirinya sendiri, tetapi apakah kita mengenal kelemahannya, lalu menerima kelemahan itu? Apakah kita mengenal kekurangan kita, lalu kita mau belajar supaya kekurangan kita itu boleh diperbaiki? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengenal diri itu penting, apalagi ketika kita mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Karena pengenalan diri itu akan menentukan sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita membaca Yeremia pasal 17 ayat 5, nats ini merupakan peringatan yang keras kepada setiap orang yang mengandalkan manusia, yang bergantung pada kekuatannya sendiri, dan dikatakan menjauh atau berpaling dari Tuhan. Walaupun ini menjadi peringatan yang keras, namun akan menjadi hal yang biasa, tidak menggetarkan hati, karena keangkuhan, ketamaan, merasa dirinya sudah mengandalkan Tuhan walaupun belum teruji oleh waktu, oleh ganasnya gelombang, karena masih berada di pantai, masih berada di tempat yang dangkal, belum masuk ke tempat yang lebih dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, bacaan dari Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-26, di sana Yesus memulai dengan pengajaran, lalu dia melanjutkan dengan mempraktekkan pengajarannya itu dengan menyembuhkan orang sakit,
memulihkan orang terluka, mengangkat yang lemah. Tentu yang berkumpul pada saat itu bukan hanya orang-orang yang sakit secara fisik, bukan hanya orang-orang miskin yang hanya ingin mendapatkan makanan gratis, tetapi ada orang-orang yang datang dari berbagai lapisan masyarakat dengan motivasi yang berbeda-beda. Tentu Tuhan Yesus melihat kedalaman hati setiap orang. Apakah orang-orang itu adalah orang miskin secara duniawi, atau orang-orang yang miskin secara rohani, namun kaya secara duniawi? Namun Tuhan mengerti akan maksud kedatangan mereka. Semua lapisan masyarakat berpotensi menjadi orang-orang yang tamak, menjadi orang-orang yang egois, yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan berpaling dari Tuhan. Orang banyak yang datang kepada Yesus tidak semuanya mau belajar bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana berserah kepada Tuhan, tetapi barangkali hanya ingin sebuah keramaian, bertemu dengan orang-orang yang ada di situ. Namun bisa jadi mereka memang benar-benar mencari pertolongan Tuhan. Atau barangkali mereka ada juga yang hanya ingin mencari belas kasihan orang untuk menolong dirinya sendiri. Demikian juga dengan hadirnya sekelompok orang kaya. Sekalipun mereka datang kepada Tuhan, bisa jadi mereka hanya mencari perbandingan atau sekedar mengamati apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Apakah bisa menguntungkan dirinya sendiri atau tidak? Namun tentu saja di antara mereka ada yang sungguh-sungguh ingin belajar dari Yesus, merasa menjadi orang miskin di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang ini merasa haus dan lapar untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Nya dengan memberikan kesembuhan bagi orang-orang sakit, memberikan pemulihan bagi orang-orang yang patah semangat, dan juga mengusir roh-roh jahat kepada orang-orang yang sedang kerasukan pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus kembali fokus kepada para murid untuk mengajar tentang kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan ketika mereka menerima mujizat atau menerima kemurahan Tuhan melalui penyembuhan-penyembuhan secara fisik. Namun Tuhan Yesus jauh lebih ke dalam, jauh lebih luas dalam pengajarannya tentang kebahagiaan itu sendiri. Mari kita perhatikan bacaan dari Lukas pasal 6 pada ayat yang ke-21 dan 22. Di sana Tuhan Yesus menggambarkan tentang kebahagiaan itu bukan karena apa yang disediakan oleh dunia, tetapi karena kepemilikan dari yang direncanakan oleh Tuhan sejak semula. Dengan jelas dikatakan bahwa berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Lalu pada ayat yang ke-21 di sana dikatakan bahwa yang berbahagia adalah yang saat ini atau yang sekarang ini lapar, karena akan dipuaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, Matius juga menuliskan tentang hal ini. Dikatakan bahwa yang miskin di hadapan Allah dan bisa saja secara kasat mata adalah orang kaya, namun tidak menganggap diri kaya karena menyadari bahwa semua itu pemberian dari Allah. Semua itu adalah kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi penata layan yang baik dan setia. Sehingga dalam praktek hidupnya akan senantiasa menyatakan sebagai pribadi yang peduli kepada orang lain, sebagai pribadi yang tidak tamak, yang tidak egois, yang mengatakan bahwa ketika dia mengasihi, maka dia benar-benar mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupannya sendiri. Demikian juga orang-orang tersebut akan tetap bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain karena kepemilikan di dunia ini. Digambarkan juga bahwa orang yang lapar itu bukan sekedar lapar karena tidak makan, namun lapar akan kebenaran. Nah, ini jelas bahwa orang lapar tidak selalu miskin secara jasmani,
tetapi menunjukkan orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga selalu lapar dan selalu ingin berjumpa dengan Tuhan agar mendapatkan makanan rohani untuk mencari dan mendapatkan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memulai pengajaran yang positif tentang siapa yang berbahagia. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan peringatan keras terhadap orang-orang yang mengandalkan dunianya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan tegas dan jelas, Tuhan Yesus mengatakan pada ayat 24, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Dan seterusnya pada ayat yang ke-26. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian berarti dia anti terhadap orang-orang yang kaya secara duniawi? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih bermakna, yang bersifat kekal, yaitu memiliki kebahagiaan yang sejati, memiliki kepastian hidup, sehingga damai, sejahtera, dan ketenangan itu diperoleh bukan berdasarkan pada kekayaannya, tetapi berdasarkan kepada bagaimana orang tersebut mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan menyadari bahwa apa yang ada padanya merupakan anugerah Tuhan. Demikian juga dengan kondisi orang miskin. Apakah Tuhan Yesus hanya menyukai orang-orang miskin? Tentu saja bukan. Tetapi Yesus hanya ingin memberitahukan kepada setiap orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya kalau kita menyadari dan mengenali diri kita sebagai seorang yang miskin di hadapan Allah, karena memang Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dialah pemilik alam semesta ini dan juga surga. Dia yang telah menyediakan segala sesuatunya untuk kita menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan di dunia ini. Apapun kondisinya, apakah miskin, apakah kaya, memiliki potensi untuk menjadi orang-orang yang tamak, untuk menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Tetapi Tuhan Yesus ingin apapun kondisinya saat ini tetap memiliki rasa dan menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah dan selalu lapar akan kebenaran, sehingga kita harus terus berjuang, berusaha untuk berjumpa dengan Allah, sumber makanan itu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, adakah kesadaran dalam diri kita bahwa diri kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan? Orang-orang yang diharapkan senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, bukan mengandalkan kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Jika kita tidak ingin mengalami celaka, mengalami kebinasaan, mari kita andalkan Tuhan dan terus mencari kebenarannya. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, apa yang hendak saudara mau bawa pulang melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini? Andalkan Tuhan dalam segala lakumu. Jadikan dirimu orang-orang yang berbahagia, bukan karena dunia ini, bukan karena apa yang ada padamu, tetapi mari kita berbahagia oleh karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang cukup untuk hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memimpin, menolong kami, agar kebenaran itu senantiasa mendarat dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami dapat menikmati kebahagiaan dan sukacita sejati yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau, untuk berserah dengan Engkau, sehingga kami tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berkarya. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.